Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase, kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya saudara ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya, buat hari ini, buat hidup kami, buat semuanya. Roh Kudus, kami mohon agar Kau berikan hikmat kepada kami semuanya, sehingga setiap kami yang mengikuti tadarusan ini, dalam Yeremia 33 ini, kami diberikan rema yang dari kepada Tuhan, sehingga lebih jelas lagi kami memahami, dan menjadi bekal kami dalam mengaringi sisa hidup kami di bumi ini. Tuhan tolong kami semua siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita ya. Langsung kita buka Yeremia pasal yang ke-33. Ya, perikopnya diberi judul Janji Pemulihan Keadaan Yerusalem dan Yehuda. Pasal 33 ayat 1 bersama saya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang, orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini
oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota daerah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dan bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita langsung lanjut perikop berikutnya. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, hingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, hingga ia tidak mempunyai anak lagi dan yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang Lewi, yakni imam-imam yang telah menjadi pelayanku. Seperti tentara langit, tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Saya tercekat dengan ayat yang di atas tadi yang sudah kita baca sebenarnya. Oke. Firman Tuhan datang Saya ulangi lagi ya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya ayat 24. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, saudara.
kepotong tadi ya, tercurah untuk uh, lagu terakhir, syair terakhir ya. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, Yeremia 33 yang barusan kita baca tadi. Apakah sudah tergenapi? Kalau Bapak Ibu tadi yang membuat saya tercekat tadi ya, ada kalimat di mana seperti perjanjianku dengan siang dan malam gitu ya. Kamu berkata bahwa keturunan Daud dan Lewi tidak akan lagi melayani aku atau memerintah. Faktanya Bapak Ibu, ketika orang Yehuda dibuang ke Babel, faktanya ketika orang-orang Yehuda kembali dari Babel, sampai detik ini tidak ada lagi memang, atau belum lagi ada orang dari keturunan Daud yang memerintah sebagai raja real ya di Israel, di tanah perjanjian. Juga kalau boleh jujur ya, dari pembuangan ke Babel hingga kembali ke Yerusalem, faktanya juga kalau kita mempelajari dengan sungguh sejarah perjanjian baru, bahwa imam-imam di zaman perjanjian baru itu bukan lagi imam-imam yang pure punya darah Lewi. Ya. Sebab kalau Bapak Ibu mempelajari situasi Israel di zaman misalnya dikuasai oleh Yunani, itu penguasa Yunani dalam sejarah itu pernah menempatkan orang yang tidak punya garis darah dari Harun untuk menjadi imam besar. Dan kalau kita mempelajari perjanjian baru yang disebut dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, itu tidak semuanya adalah imam, saudara. Tidak semuanya punya darah Lewi meskipun mereka disebut imam di Bait Allah. Ya. Mungkin hanya orang-orang Saduki yang dalam literatur disebut Saduki karena mereka menganggap mereka adalah keturunan dari Sadok. Bapak Ibu tentu paham bahwa Sadok ini adalah imam besar, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa yang dari garis Lewi menjadi imam itu Harun, dan setelah besar kemudian dispesifikan lagi dari garis Harun yang menjadi imam itu hanya orang-orang keturunan Sadok. Nah, apakah orang-orang Saduki ini semuanya keturunan Sadok? Itu juga mesti didalami lebih lagi. Dan kita lewat literatur membaca bahwa meskipun orang-orang Saduki ini menguasai Bait Allah, tapi nggak semua imam itu adalah orang Saduki. Ada yang orang Lewi juga. Maafkan saya, ada yang orang Farisi juga. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, yang saya mau katakan bahwa penggenapan secara real, kalau ngomongin kacamata orang Israel, ya apa yang Tuhan janjikan kepada Yeremia ini ya tidak tergenapi secara presisi. Tapi kita orang percaya mengimani bahwa Yesus, keturunan Daud itu sudah menjadi raja. Meskipun ketika dia datang kali pertama 2000 tahun yang lalu, dunia tidak menganggapnya sebagai raja. Kita orang percaya menganggapnya sebagai raja. Dia bertahta di hati kita. Begitu kan? Dan kita imani, saya mengimani sungguh, bahwa dia nanti akan datang kembali dan benar-benar menjadi raja.
Agar apa? Agar nubuatan Yeremia 33 ini benar-benar tergenapi secara presisi. Begitu juga dengan keturunan Lewi. Hari ini belum ada keimaman di Yerusalem. Sebab bait Allah nggak ada. Beberapa orang mengklaim sebagai keturunan imam dari garis Lewi sudah melakukan beberapa ritual-ritual Yahudi di sana. Tapi apakah mereka benar-benar punya garis imam Lewi? Itu pun juga masih harus dipertanyakan kan saudara. Meskipun orang Yahudi itu seperti, maafkan saya, orang-orang di suku-suku di Indonesia yang garis darahnya kelihatan jelas, ada marga gitu. Tetap saja orang Yahudi lebih rumit saudara dibandingkan misalnya suku Batak gitu. Sebab suku Batak itu tidak diaspora, tidak tersebar ke seluruh dunia dalam artian diserakan Tuhan. Tapi orang Yahudi kan diserakan Tuhan. Hampir sekitar 2000 tahun sejak abad pertama Masehi, orang Yahudi kan diusir keluar dari tanah Palestina, dari tanah perjanjian, dari Yerusalem. Terus mereka diaspora, ada yang ke Eropa Timur, Eropa Barat, ke Amerika, ke Asia, Afrika, tersebar. Kan baru kumpul sekitar tahun berapa tuh? 48 kan saudara? Ya. Mereka akhirnya membentuk negara Israel merdeka itu, yang sekarang ada di Timur Tengah sana. Ya ribuan tahun, hampir 1400 tahun. Mereka hilang. Mereka kawin campur di negeri-negeri orang itu. Ya ada yang tetap kawin mengawinkan dengan satu garis darah Yahudi gitu ya. Tapi saya berani yakin orang-orang Yahudi sekarang yang ada di tanah Palestina itu kalau di tes DNA nggak 100% punya darah Yahudi, pasti udah tercampur. Ada yang prosentasenya masih besar, ada yang prosentasenya sudah kecil tapi tetap ada darah Yahudinya. Ya, kayak beberapa teman saya yang mampu, mereka tes DNA, mereka memperlihatkan kepada saya ada berapa prosentase darah Yahudi mereka. Padahal mereka sudah tinggal di Indonesia dan nenek moyang mereka sudah kawin mengawinkan dengan orang-orang yang jelas bukan orang-orang Yahudi, tapi darah mereka, darah Yahudi mereka masih ada, meskipun hanya sekitar di bawah 10% mungkin. Jadi ketika kita membaca Yeremia 33 ini, kita harus membacanya memang harus dalam dimensi iman. Bahwa meskipun Tuhan berkata, aku akan memulihkan mereka, memulihkan keturunan Daud dan memulihkan keturunan Lewi dalam keimaman. Ya, saya percaya tidak mungkin ada lagi raja di Israel dari keturunan Daud kecuali ya yang kita imani dalam diri Yesus. Kalau keimaman Lewi, saya yakin juga yang akan terjadi nanti jika bait Allah terbangun kembali di Yerusalem, ya bukan orang-orang Lewi yang pure darah Lewi. Ya. Karena tentu setelah ribuan tahun dan tidak punya bait Allah, terus ritual bait Allah nggak dijalankan lagi, ya untuk menemukan orang yang berdarah pure Lewi ya agak kesulitan saya rasa. Kemarin saya dikirimin sebuah video di mana ada pendeta berkata bahwa persepuluhan tidak lagi diperlakukan di antara orang Yahudi. Ya saya cuma senyum-senyum aja. Tendensi hamba Tuhan ini apa gitu ngomong begitu. Tapi saya belajar untuk secara objektif melihat bahwa memang persepuluhan itu kan diberikan kepada Tuhan oleh orang Israel untuk menghidupi orang Lewi. Lah orang Lewi sekarang nggak ada lagi gitu.
mau diberikan kemana gitu. Bait Allah nggak ada, keimaman nggak ada. Memang akhirnya ketika pendeta itu berkata bahwa hari ini boleh tanya rabi-rabi Yahudi, mereka tidak menekankan lagi persepuluhan. Lah emang benar. Sebab kalau mereka menerima persepuluhan, ya mereka melanggar firman Tuhan karena mereka bukan Lewi. Cuma kan kita sebagai orang percaya melihatnya dalam konstruktif Kristen, ya, iman Kristen. Meskipun saya secara pribadi memang tidak terlalu juga menekankan soal persepuluhan, tapi esensi persepuluhan itu ya masih baik untuk dilakukan. Saya sudah pernah khotbah ini beberapa episode di gereja. Setelah sekian tahun saya mengembalakan, baru tahun kemarin kalau tidak salah, apa di awal tahun 2023 saya khotbah soal persembahan itu. Nah, yang lucunya pendeta yang ngomong ini bukan gembala. Jadi ya memang mestinya yang bicara itu ya orang yang jadi gembala, sehingga mengajarkan konsep persepuluhan dengan benar. Saya, puji Tuhan, Tuhan percayakan sebagai gembala meskipun domba-dombanya tidak banyak juga gitu ya. Maka saya melihat konsep persepuluhan tuh dengan holistik gitu. Kalau pendeta-pendeta yang bukan mengembalakan, mereka bisa ngomong soal persepuluhan karena memang tidak berdampak pada mereka. Tapi saya juga tidak sepakat dengan banyak gembala yang menekankan persepuluhan, seolah-olah persepuluhan itu memang hak mereka. Lah, mereka siapa? Apakah mereka Lewi? Rabi-rabi Yahudi aja itu tidak menerima persepuluhan lagi karena mereka bukan Lewi. Jadi kita jangan ketika ngomongin konsep persepuluhan, makanya saya bilang, jangan lagi kita memakai ayat-ayat di mana kalau kamu nggak melakukan, kamu akan dihukum Tuhan ya. Terus belalang pelahap, belalang loncat akan mengganggu usaha bisnismu. Kita nggak pakai itu lagi, tapi kita berikan muatan baru, saudara. Bahwa konsep persepuluhan itu adalah konsep di mana kita mensupport pelayanan gereja, tempat kita bertumbuh, agar gereja itu bisa berjalan. Nah, maka konsepnya bukan persembahan 1/10 memang. 1/10 itu hanya nama saja. Mau saudara benar-benar 10% kek, hanya kasih sebagian kek, ya suka-sukanya saudara lah. Tapi berikan dengan ucapan syukur sebagai bentuk saudara mensupport, mendukung pelayanan gereja saudara agar berjalan lebih efektif lagi. Ya, saya ngomong persepuluhan karena kembali dalam konteks tadi, orang-orang Lewi memang, saya percaya nanti dalam kerajaan Yesus ketika datang kedua kali, yang menjadi imam-imam juga bukan orang-orang Lewi, saudara. Maka yang saya mau katakan, nubuatan Yeremia 33 ini memang harus kita baca dalam dimensi iman Kristen. Kalau dalam dimensi iman Yahudi, bahwa harus ada raja benar-benar dari garis Daud, ya itu sampai sekarang belum terbukti. Nggak ada lagi raja, yang ada adalah presiden Israel dan perdana menteri Israel yang notabene mereka bukan keturunan Daud. Benar ya saudara ya? Terus rabi-rabi Yahudi yang jenggotnya panjang-panjang pakai topi hitam, topi koboi hitam gitu, terus pakai jubah hitam, terus apa rambutnya juga dilinting-linting begitu. Itu juga bukan semuanya Lewi. Semua orang Yahudi bisa penampilan seperti itu. Bahkan Bapak Ibu kalau mau penampilan seperti itu juga bisa aja. Kayak beberapa orang di Indonesia cuma punya darah Yahudi misalnya berapa persen, terus mereka mau jadi rabi, ya silahkan aja saudara. Tapi mereka apakah Lewi? Ya belum tentu. Jadi yang saya mau katakan bahwa
pemulihan terhadap tahta Daud itu dalam dimensi iman kita sudah terjadi ketika Yesus datang kali pertama 2000 tahun yang lalu. Tapi wujud pemerintahannya yang real ya saya percaya nanti di dalam, ya ini tafsir jadinya. Bisa dalam kerajaan 1000 tahun kalau saudara memang percaya itu tafsir literal. Beberapa teman saya tidak lagi percaya konsep kerajaan 1000 tahun secara literal, benar-benar 1000 tahun gitu. Silahkan aja. Tapi yang pasti ketika Yerusalem baru nanti terjadi, langit baru, bumi baru, Tuhan yang akan menjadi raja. Dan saya jujur saja masih mempercayai atau masih punya penafsiran yang belum berubah hari ini bahwa kerajaan 1000 tahun itu terjadi di bumi ini. Tapi waktunya apakah 1000 tahun atau itu hanya waktu yang cukup panjang, ya saya tidak terlalu fokus ke sana. Tapi saya sangat yakin Yesus nanti datang kembali kedua kali ke bumi ini, menjenjakkan kaki kembali di Bukit Zaitun, seperti kata malaikat ketika murid-murid melihat Yesus naik ke surga, bahwa Yesus dengan cara yang sama akan turun kembali. Ya, berarti turun kembali di Bukit Zaitun. Dan kalau kau sudah pernah membaca perjanjian lama, kitab Zakaria, dikatakan bahwa Tuhan akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, dan bukit itu kan terbelah. Ya. Dan juga ada aliran sungai yang mengalir dari situ. Nah, sesuai dengan konsep kitab Wahyu juga. Dan bagi saya lebih truk gitu ya, memahami bahwa itu adalah benar-benar literal. Tidak spesifik literal, tapi Yesus datang kembali kedua kali menjadi raja seperti yang digambarkan oleh kitab Wahyu, itu akan terjadi nanti. Tapi yang menjadi imam-imam dalam kerajaan Yesus nanti tentu bukan orang Lewi. Karena kalau kita membaca perjanjian baru, kita adalah imamat yang rajani. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, sungguh kita adalah imam-imam juga. Jadi tentu penafsiran dari Yeremia 33 ini, meskipun disampaikan Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Yehuda, penafsiran literalnya atau kejadian yang benar-benar spesifik bahwa orang Lewi benar-benar akan jadi imam dipulihkan Tuhan, dan juga keturunan Daud yang benar-benar dari garis biru itu jadi raja, saya rasa tidak ya. Sebab Yesus meskipun darah Daud kan tidak dari garis biru gitu. Dia tetap hanya anak Yusuf tukang kayu. Even dia punya darah Daud. Seperti misalnya saudara, kalau saudara orang Jawa, mungkin saudara punya darah biru ya. Darah dari Sultan Hamengkubuwono. Mungkin nenek moyangmu kalau diurut-urut ya, mungkin keturunan dari Sultan Hamengkubuwono pertama kah atau kedua kah. Tapi faktanya hari ini, meskipun saudara punya nama Kanjeng Raden Mas gitu ya, tapi saudara ya cuma punya gelar itu saja, tapi saudara sudah jauh dari kehidupan keluarga keraton. Karena darah kita bukan darah biru dalam artian benar-benar garis Raja Jawa gitu, yang duduk di tahta. Kan yang sekarang ini berkuasa di tahta, misalnya Keraton Solo kah, Keraton Jogja kah, itu kan hanya orang-orang atau keluarga yang masih dalam, entah itu raja sebelumnya adalah bapaknya atau raja sekarang adalah bapaknya gitu. Setelah misalnya dia hanya punya keturunan dari kakeknya adalah raja, dia pasti udah kelempar dari keraton. Tangkap saudara ya? Pasti sudah tidak ada dalam lingkungan ring satu lagi. Yang ada di ring satu keraton yaitu kalau nggak anak dari raja sebelumnya ya, atau anak dari raja yang memerintah sekarang. Nah, kalau saya cuma anak dari buyut-buyut saya yang adalah raja, ya saya nggak mungkin lagi, meskipun ada gelar Raden di depan nama saya, nggak mungkin lagi saya punya akses yang begitu besar di keraton. Kan begitu, saudara. Yesus itu memang darah Daud, tapi faktanya dia cuma punya bapak Yusuf yang adalah tukang kayu. Jadi
Itu yang tidak dipahami oleh orang Yahudi, kenapa tidak percaya Yesus. Karena meskipun mungkin disebut anak Daud, ya Yesus itu bukan dari garis yang benar-benar biru gitu. Yang benar-benar luar biasa gitu, kental dengan darah Daudnya. Ya ini faktanya juga karena sejak kembali dari pembuangan kan tidak ada raja lagi. Seperti saya bilang, hampir 400 tahun itu nggak ada raja sampai zaman Yesus. Yang ada Raja Herodes. Raja Herodes sedangkan itu hanya orang Idumea, orang keturunan Edom, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi loh. Dia keturunan Esau, Herodes itu. Yang ketika Yunani berkuasa atas wilayah tanah perjanjian, orang-orang Edom itu karena politik dipaksa untuk menjadi Yahudi dengan cara disunat dan percaya kepada Elohim Adonai, sehingga orang-orang Idumea itu menjadi Yahudi secara agama, tapi bukan Yahudi sebagai darah. Nangkap saudara ya, karena mereka keturunan Esau, bukan keturunan Yakub. Ya itu yang saya mau sampaikan saudara, bahwa dan menarik tadi di dalam pasal 33 tadi, ya apakah aku nggak bisa membatalkan perjanjianku denganmu kalau kamu memang tidak taat kepadaku atau melanggar perjanjianku. Ini yang sering saya berkata, bahwa perjanjian itu harus dua sisi. Ya, nggak bisa satu sisi saja gitu. Ya Tuhan berjanji kepada Israel akan memberkatinya dan keturunannya. Tapi ketika Israel dan keturunannya tidak lagi percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan harus terus menepati janjinya gitu? Ini yang seringkali kita nggak fair gitu. Kita selalu percaya bahwa Yesus akan membuat kita selamat. Dengan percaya Yesus, Yesus sudah memberikan darahnya di atas kayu salib dan membuat kita otomatis selamat gitu, karena dia berjanji barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Ya. Sehingga banyak orang Kristen tuh terlalu pede, mereka akan selamat masuk ke surga, ke Yerusalem baru. Padahal sepanjang mereka hidup di bumi ini, ya mereka ya tidak benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Bahkan banyak mereka yang cuma beragama saja, tapi hidupnya benar-benar jauh melanggar firman Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kawin cerai, zina cabul, curi, fitnah. Hidupnya keluar masuk penjara. Senang memang berbuat jahat. Namanya Paulus, namanya Yohanes, namanya Yesaya, namanya Yeremia. Tapi panjang hidupnya keluar masuk penjara, baru lepas masuk lagi penjara karena terbukti secara hukum melakukan pidana dan lain sebagainya. Nah, apakah orang-orang seperti ini wajib gitu Tuhan untuk menyelamatkannya meskipun mereka beragama Kristen? Loh, kalau mereka tidak taat sama Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, ya kan otomatis gugur perjanjian itu, saudara. Ini yang tidak bisa diterima oleh banyakkan orang Kristen di luar sana. Sama seperti orang Israel tidak bisa menerima ini. Yang mereka pegang tuh, Tuhan kan udah berjanji kepada nenek moyang kami, bahkan memberkati kami. Maka mereka buat apapun, termasuk menyembah berhala, menyembah Baal, mempersembahkan anak laki-laki mereka dan anak perempuan mereka kepada dewa Molok untuk dibunuh di atas mezbah, dipersembahkan kepada dewa Molok. Mereka santai saja. Terus mereka masih percaya bahwa Tuhan akan memelihara mereka gitu. Kalau kau membaca kitab Yeremia dan mengikuti terus ini, kita tahu bahwa Tuhan akhirnya membatalkan perjanjian itu. Paling tidak untuk kurun waktu tertentu, Tuhan gak peduli lagi dengan perjanjiannya dengan Yakub, Abraham, Ishak. Tuhan gak peduli lagi perjanjiannya dengan Salomo soal bait Allah, di mana Tuhan akan bertahta. Di situ faktanya bait Allah bisa dihancurkan dengan mudah oleh Nebukadnezar. Semua perjanjian itu Tuhan tidak pedulikan lagi. Kenapa? Karena orang Israel juga tidak pedulikan perjanjian itu. Sampai akhirnya kasih karunia Tuhan mau memulihkan dan menjanjikan mereka lagi. Nanti, one day, aku akan menjadi Tuhanmu dan kau akan jadi umatku. Tapi kapan itu? Apakah sudah tergenapi? Ya, orang Israel sekarang merasakannya, mengimaninya begitu. Tapi saya percaya ya, penggenapan
apa yang kita baca dalam Yeremia 33 tuh masih nanti, di mana benar-benar orang Israel itu akan percaya dan menjadikan Tuhan adalah Allah mereka ketika nanti Yesus sudah dipermuliakan Tuhan dan menjadi raja. Sebab Yesus datang kan untuk domba-dombanya, untuk Israel awalnya. Jadi tentu Israel yang dikatakan dan dijanjikan dan dinubuatkan percaya kepada Tuhan, yaitu ketika Israel percaya kepada Yesus, karena Yesus sendiri berkata dia datang dari Bapa, dan juga aku datang sebenarnya untuk domba-dombaku, untuk anak-anakku. Israel adalah anakku. Kan berkali-kali Yesus mengibaratkan orang bukan Israel itu adalah, tanda kutip ya, anjing. Saya nggak ngomong kasar di sini. Itu emang pemahaman orang Yahudi. Orang Yahudi itu begitu. Budaya Yahudi begitu. Mengatakan orang lain tuh yang bukan Yahudi anjing. Memang orang Yahudi karena merasa mereka umat pilihan Tuhan, mereka jadi sombong, menganggap diri mereka spesial gitu. Yang lainnya nggak spesial. Kurang ajar emang. Tapi memang itu pemahaman Yahudi begitu. Ya Yesus orang Yahudi. Ketika dia mengucapkan hal itu tuh bukan seperti kita ngomong anjing loh, bukan begitu. Ya itu karena memang udah konsep. Orang Samaria juga demikian, dianggap anjing oleh orang Yahudi. Hingga karena sudah budaya begitu, itu hal yang biasa. Memang mereka saling bermusuhan kan, secara nation. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, Tadarusan 33 tadi jelas menggambarkan bahwa Tuhan bisa membatalkan perjanjiannya ketika kita tidak lagi mau mengikatkan diri pada perjanjian itu. Kalau Bapak Ibu mau hidup kekal, maka Bapak Ibu harus percaya. Itulah perjanjiannya. Kalau kau percaya kepada aku, kamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, percayanya kita gimana? Bukan cuma percaya lewat mulut doang. Sebab firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan mati. 0, kosong. Maka percayamu kepada Tuhan harus kau buahi, kau bentukkan dalam perbuatan-perbuatan nyata, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Semoga diberkati. Haleluya. Bapak Ibu tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat firman Tuhan, buat apa yang kami baca, kami dapatkan di tadarusan kali ini. Kami mengucap syukur buat segalanya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ya Bapak Ibu di episode berikutnya. Semoga rema yang saya bagikan di episode kali ini jadi berkat buat semuanya. Sampai jumpa. Haleluya. God bless.